Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bapa kami bersyukur hari ini, karena anugerah-Mu kami sudah bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menolong kami mengerti, menolong kami memahami, dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Allah yang setia. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan siapkan telinga kami. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami tidak keluar dalam kesia-siaan, tapi kami keluar dengan hati yang bersuka cita, karena kami dapat mengerti isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Berbicara bagi kami masing-masing Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita punya banyak sekali ekspektasi. We have many expectations in this life. Mungkin hari ini kita datang, ekspektasi kita, Pastor Roin kayaknya khotbahnya 20 menit gitu ya. Tapi ternyata saya khotbah nanti 1 jam. Tidak sesuai ekspektasi ya. Banyak hal di dalam hidup kita yang kita alami memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saudara. Termasuk juga mungkin di dalam perjalanan iman kita. Kita berekspektasi hari lepas hari kita semakin naik. Iman kita semakin bertambah. Hati kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi sepertinya kenyataan yang kita alami, kok iman kita stuck. Kok sepertinya dalam perjalanan kehidupan saya sehari-hari, kok iman saya semakin turun. Seakan tergerus oleh segala pergumulan, tergerus oleh pergumulan, masalah, tantangan, tergerus oleh karena hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga yang mungkin tidak harmonis. Sehingga apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Saudaraku, pernahkah kita bertanya di dalam diri kita, perjalanan spiritual saya, perjalanan iman saya, rohani saya, apakah terus mengalami kebangunan, kebangkitan, kemajuan atau tidak? Have you ever asked yourself, is there spiritual revival in my life? I'm growing closer to God every day or stuck? Terkadang kita juga sulit untuk mengerti, apakah iman saya ini memang semakin bertambah kuat, ada kebangunan rohani di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, atau tidak? These are important question for every Christian. We should keep thinking about this question while we live in this world. Mari kita buka Alkitab kita. Nehemia pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca bagian sebelumnya, kita pasti sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pastor Jos ya, berkaitan dengan Nehemia. Jadi ternyata tembok Yerusalem itu sudah terbangun. Mereka sudah menyelesaikan semuanya itu. Dan sudah banyak orang-orang Israel yang dari pembuangan itu sudah kembali menduduki kota itu. Mereka sudah ada di situ. Dan mereka menikmati keamanan. Dan
Kalau kita melihat, itu ada di depan dalam pasalnya yang ke-6 dan pasalnya yang ke-7. Artinya bahwa pemulihan kota Yerusalem itu sudah terjadi dan dipimpin oleh Nehemia dan beberapa orang yang di sampingnya, mereka sudah berhasil melakukan semuanya. Ketika mereka sudah berkumpul, ternyata kita lihat bukan hanya tembok yang dibangun. Tetapi di dalam bagian pasalnya yang ke-8, ini berbicara tentang kebangunan rohani, revival. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa revival itu terjadi? Kebangunan rohani terjadi bagi orang-orang yang ada di Yerusalem. Pasal 8 ini sangat jelas memberikan keterangan kepada kita. Poin yang pertama yang kita mau pelajari, saudara, bahwa kebangunan rohani dapat dilihat. Yang pertama, they had a strong desire for God's word. Mereka memiliki kerinduan yang dalam, kehausan yang begitu besar akan firman Allah. Dari mana kita melihat? Di dalam ayat-ayat ini sudah sangat jelas. Ada kesehatian untuk mereka berkumpul dan ada kerinduan bersama untuk meminta Ezra yang adalah ahli kitab untuk membawa kitab itu dan membacakan bagi mereka. Menunjukkan bahwa ketika mereka yang meminta, ketika mereka yang menyuruh, itu menunjukkan ada satu kerinduan, ada satu kehausan, tanpa satu paksaan dari siapapun. Nehemia dan Ezra, bahkan pemimpin-pemimpin, imam-imam pada saat itu, tidak paksa mereka. Tapi itu keluar dari hati mereka sendiri. Ayat 2 sangat jelas. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saudara, ini menunjukkan satu hati yang baru dari bangsa Israel. Ini menunjukkan ada satu kerinduan yang baru dari mereka. Mereka yang sudah hidup jauh dari Tuhan, mereka yang melawan kehendak Allah, tidak mau melakukan perintah, peraturan, dan apa yang Tuhan inginkan, sehingga mereka dibuang, hancur, menderita, oleh karena Allah memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk menghukum mereka. Tetapi ketika Yerusalem itu kembali dibangun, mereka kembali ke Yerusalem. Ada hati yang baru, ada kerinduan yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk haus, rindu akan firman. Jadi kebangunan rohani di dalam hidup seseorang, dalam hidup satu umat, dalam hidup satu persekutuan dan jemaat, itu tidak bisa dilepaskan dan terlihat tidak bisa kalau tidak ada kerinduan atas firman. Kebangunan rohani pasti dimulai dari kerinduan akan firman. Dan ini sangat jelas kita lihat. Ini menunjukkan satu kebangkitan, satu pemulihan di dalam hati mereka. Dan ketika mereka berkumpul, minta untuk firman Tuhan itu dibacakan. Saudara, Taurat itu berbicara tentang hukum, peraturan, perintah, hal-hal yang mereka harus taati. Ketika mereka meminta itu, artinya apa, saudara? Mereka mau kembali berbalik, melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka mau kembali berbalik menuruti Tuhan. Mereka mau kembali berbalik mengarahkan hati, hidup, dan langkah mereka kepada Allah. Inilah, saudara, menunjukkan bahwa they had a strong desire for God's word. Dan inilah langkah dan inilah bukti bahwa mereka mulai mengalami kebangunan rohani. Saudara, kalau kita baca ayatnya yang keempat, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Bukan waktu yang singkat. Jujur aja, kadang saya dengar orang khotbah gitu, 20 menit, 30 menit. Kapan selesainya? Saya tidak tahu, saudara ya. Apa saya khotbah mungkin kelamaan,
Saya sih tahu kalau orang sudah mulai kanan, kiri, sudah mulai ngangguk-ngangguk, oh harus saya cepat saudara. Tapi kita lihat orang-orang di Yerusalem, mereka dengar dari pagi sampai tengah hari. Artinya waktu yang panjang. Saudara lihat, kebangunan rohani itu terjadi karena mereka haus akan firman. Menunjukkan kerinduan mereka untuk mendengarkan suara Allah. Menunjukkan kerinduan mereka untuk benar-benar kembali mau memperbaharui hidup dengan firman. Kembali mau memulai satu hidup yang baru. Satu kebangkitan yang baru. Dari mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan, melawan Tuhan, lebih mengarahkan diri kepada berhala dan kecintaan diri mereka sendiri. Tapi sekarang mereka mulai memberi diri kembali untuk mau hidup akan tuntunan firman, arahan firman, kemauan Allah yang semuanya ada di dalam Taurat yang diberikan kepada Musa. Saudaraku, they had a hunger for God's word and a willingness to obey His commands again. Bukan hanya sampai di situ. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-6 saudara dan ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, we read that when Ezra opened the book, all the people stood up. Then Ezra praised the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Pada waktu Ezra buka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Saya baru diingatkan Tuhan kembali. Waktu saya tumbuh sekolah minggu, remaja, pemuda, di gereja kami sering disuruh berdiri kalau mau baca firman. Mari sama-sama kita berdiri untuk menghormati kebenaran firman Allah. Baru saya ingat juga, ternyata waktu Ezra baca firman, saudara, baca Taurat Tuhan, ternyata ditulis di sini bahwa mereka itu berdiri. Menunjukkan satu penghormatan, menunjukkan satu kehausan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Karena itu dikatakan ketika Ezra membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Sebelum Ezra membaca, dia memuji Tuhan. Dan dikatakan mereka berkata amin, amin. Artinya mereka setuju. Mereka seia sekata dengan apa yang Ezra katakan. Mereka mengaminkan. Mereka mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ezra di dalam doanya kepada Allah yang Maha Besar. Selanjutnya dikatakan sambil mengangkat tangan. Ini satu kerinduan yang luar biasa. Ternyata mengangkat tangan ketika seorang mau mendengar firman, ketika seorang mau beribadah kepada Tuhan, ketika seorang mau memuji Tuhan, itu satu alkitabiah, saudara. Ajaran Alkitab dikatakan di sini sambil mengangkat tangan, menunjukkan satu kerinduan seseorang, menunjukkan satu kerinduan satu umat yang mulai dipulihkan oleh Tuhan. Dulu saya kan asalnya dari gereja gereja yang diam gitu maksudnya. Angkat tangan itu kayaknya sesuatu yang apa ngomongnya? Kayaknya sesuatu yang tidak lazim, saudara. Sepertinya itu dari aliran lain deh gitu. Tapi dalam bagian ini, ketika mereka memuji Tuhan, mau mendengarkan firman, dikatakan mereka sambil mengangkat tangan. Itu artinya apa? Satu kerinduan kepada Allah yang Maha Besar. Selanjutnya dikatakan di dalam bagian ini, mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kalau pergi ke gereja Katolik, saudara, saya suka mereka punya mereka punya tempat-tempat duduk. Saudara pernah pergi ya? Kalau pergi ke gereja Katolik itu pasti ada tempat untuk apa? Untuk berlutut. Pasti itu ada. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin tidak ada. Terkadang kita orang-orang Protestan berpikir, itu hanya ritual. Itu hanya sesuatu yang berbicara tentang simbol dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagian ini,
Ternyata ketika mereka mulai mendengar firman, mereka mulai memuji Tuhan. Dikatakan mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang lain, baik di dalam Perjanjian Lama, ketika mereka berdoa menghadap Tuhan, dikatakan mereka itu sujud. Mereka itu berlutut. Bahkan Alkitab ketika berbicara tentang Yesus ketika dia datang berdoa di Taman Getsemani, dikatakan Yesus itu berlutut. Saudara, ini menunjukkan bahwa ada satu penghormatan, ada satu sikap ketundukan kepada Tuhan. Demikianlah seharusnya seorang ketika mau datang kepada Tuhan. Demikianlah ketika seorang mau datang untuk beribadah kepada Allah. Dia harus datang dengan sikap hormat. Dia harus datang dengan sikap tunduk. Dia harus datang dengan satu sikap pemberian dan penyerahan diri. Karena itu saudara, secara pribadi saya terus ingatkan diri saya. Dan saya terus ingatkan saudara. Ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan, saudara siapkan waktu yang terbaik sebagai satu bukti penghormatan kita kepada Allah yang Maha Besar, pemilik langit dan bumi, dan pemilik hidup kita. Ketika saya baca ayat-ayat ini, saudara, Tuhan ingatkan saya. Ternyata memang kita nggak bisa sembarang datang kepada Tuhan. Karena itu saya sering ingatkan saudara kan kalau terlambat. Sorry aja, terlambat itu mungkin. Saya nggak tahu hati saudara dan saya. Tapi terkadang terlambat itu menunjukkan ketidaksiapan kita untuk datang sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, firman-Nya, sungguh-sungguh merindukan memuji Tuhan, sungguh-sungguh mau beribadah kepada Dia, maka kita akan mempersiapkan waktu yang terbaik. Kita kan kalau mau pergi kerja banyak, mau terlambat nggak kita? Kalau kita mau pergi kerja, wah denda terus saudara. Dimarahin terus nanti kita sama bos. Bisa di DO kita saudara. Saya ngomong seperti ini saudara, bukan untuk menghakimi, tidak. Kita sama-sama punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tapi firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan saya. Mereka meminta baca firman, bacain Taurat, mereka dengar dengan setia, berjam-jam. Ketika itu mau dibacakan, mereka berdiri. Mereka mengangkat tangan, mereka sujud sampai ke tanah, berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, ini ketika saya baca bagian firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan saya. Bagaimana kita sungguh-sungguh memberi penghormatan kita kepada Allah. Dalam kehausan kita akan firman. Sehingga saudara ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau mengangkat tangan, kita mau berlutut, kita mau bersujud. Selama semuanya itu kita lakukan dalam hormat kita kepada Tuhan. Silakan saja, saudara. Yang penting kita tidak lakukan untuk dilihat oleh manusia. Supaya dilihat bahwa kita lebih kudus dari yang lain. Kita seakan lebih kusuk dengan yang lain. Tidak. Terkadang kan kita sungkan, saya mau angkat tangan atau tidak. Saya mengalami itu, karena itu saya katakan. Tapi bagian ini mengingatkan kita bahwa gestur-gestur tubuh yang demikian adalah satu hal yang alkitabiah. Yang akan menolong kita semakin fokus di dalam ketundukan penghormatan kita kepada Allah yang kudus. Ada gereja-gereja tertentu pas masuk langsung menghadap ke salib kan. Pas mau pulang mereka langsung sebelum keluar tunduk. Terkadang kita protes hal-hal yang demikian. Tapi terkadang saudara hal-hal yang demikian mengingatkan kita akan penghormatan kita kepada Allah. Terkadang di gereja itu sudah terlalu bebas. Sehingga seakan ibadah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Jujur aja saudara, kaget saya pertama masuk di gereja gereja besar. Pujian sementara dinaikkan, musik sementara dimainkan. Orang ngobrol kayak santai aja gitu. Saya bilang, welcome to the jungle. Selamat datang, saudara. Dan beberapa kali saya lihat orang-orang itu terus seakan
Saya nggak ngomong di sini sih. Tapi ya kalau ada ya nggak apa-apa ya. Gitu. Terkadang saudara, sikap hati kita terlihat dari kesiapan kita untuk datang memuji Tuhan. Terlihat dari kesiapan hati kita untuk kita mau benar-benar memberi seluruh keberadaan hidup kita. Mau datang, saya memuji Tuhan. Saya tidak mau diganggu oleh segala sesuatu. Apapun, termasuk tetangga saya ngobrol apapun. Saya nggak mau dengar. Nanti ketika keluar dari pintu gereja, waktu saya untuk bersosialisasi dengan siapapun. Tapi waktu saya di dalam gereja adalah waktu saya untuk benar-benar saya mau dekat dengan Tuhan. Memberi seluruh waktu. Saudara, saya siapkan Alkitab di situ dalam bahasa Inggris ya. Saya sengaja siapkan di situ karena saya pribadi kalau saya pakai handphone terkadang ting gitu. Langsung pindah lagi saya ke WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau saudara yang mudah mudah teralihkan seperti saya, saudara bisa ambil Alkitab di situ supaya buat mode pesawat handphone kita, atau sungguh-sungguh kita mau datang dengan satu kehausan, penghormatan kepada Tuhan, sehingga waktu ini benar-benar menjadi waktu yang akan terus-menerus membawa kita dekat dengan Tuhan. Saudara, kebangunan rohani dalam hidup orang-orang Israel yang ada di Yerusalem dimulai dari kecintaan mereka akan firman, dan itu terbukti dari apa yang mereka lakukan dengan permintaan mereka, kesediaan mereka, dan gestur-gestur tubuh yang mereka perlihatkan. Yang kedua, saudaraku, ketika mereka mendengar firman, apa yang menolong kita mengerti bahwa ada kebangkitan, kebangunan rohani di dalam kehidupan orang-orang pada saat itu? They repentant with tender hearts. Mereka bertobat di hadapan Tuhan dengan kelembutan hati. Saudara lihat ayat 9. Dikatakan di dalam ayat 9. Nehemiah said, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or wipe." Saudara, selanjutnya dikatakan, because all the people were crying when they heard the words of the law. Ketika mereka mendengar firman, Alkitab katakan mereka menangis. Saya sudah katakan tadi, hukum Taurat itu berisi perintah, peraturan, peringatan, hukum, dan segala sesuatu yang harus mereka taati. Dan pada kenyataannya, memang orang Israel sebelumnya mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka menangis menunjukkan kesadaran mereka bahwa mereka sudah melawan Tuhan. Mereka menangis menunjukkan kesadaran mereka bahwa mereka tidak melakukan kehendak Tuhan di waktu sebelumnya. Dan menangis di sini menunjukkan satu pertobatan di hadapan Tuhan. Satu kesadaran bahwa mereka sudah melukai hati Tuhan, sudah mengecewakan Tuhan. Dan ini adalah satu pertanda yang baik. Kesadaran seseorang bahwa dia sudah mengecewakan, menyakiti hati Tuhan, melawan Tuhan, dan dia sadar bahwa dia harus kembali hidup menurut firman, adalah satu hal yang begitu indah. Karena itu kalau kita baca di dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa Roh Kudus yang adalah Allah, penghibur, penolong, diberikan kepada orang percaya. Salah satu hal yang utama yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, mengingatkan kita akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Orang yang mendengar firman mulai mengalami pembaharuan dan kebangkitan rohani. Dan ternyata firman Tuhan itulah yang akan menolong dia untuk mengarah kepada pertobatan. Kesadaran bahwa kita manusia berdosa jangan membuat kita tenggelam sehingga berpikir, Tuhan gak mau terima saya, maka kita semakin jauh dari Tuhan. Harusnya ketika firman Tuhan mengingatkan kita akan kesalahan, keberdosaan, dan segala sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, harusnya itu mengingatkan kita
untuk kita harus semakin dekat dengan Dia, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang menerima kita. Setiap saya mau sampaikan firman Tuhan, saya takut saudara, karena saya tidak lebih baik dari saudara. Satu hal yang paling saya gumuli itu, bahwa kita sama-sama orang berdosa ya. Tapi saya harus memberitakan apa yang saya juga masih berjuang secara pribadi. Itu hal yang paling berat mungkin untuk bagi seorang hamba Tuhan. Masih terus bergumul, masih terus bergulat sampai mati, tapi harus memberitakan apa yang sebenarnya. Itu hal yang keras sebenarnya. Tapi saudara, memang demikian kita lihat, mereka dengar firman, mereka menangis, menunjukkan kesadaran mereka akan keberdosaan hidup mereka. Ketika kita benar-benar memberi perhatian yang penuh akan firman, harusnya firman itu membawa kita pada satu pertobatan yang Tuhan mau. Firman itu harusnya membawa kita menyadari akan hidup kita yang mungkin sudah mengecewakan, menduakan, dan melawan Tuhan. Karena itu waktu Petrus khotbah, di antara orang-orang pada saat itu dikatakan ada 3.000 orang yang menerima perkataan itu, mereka bertobat dari kehidupan mereka yang lama kan. Jadi firman harusnya mendorong dan mengingatkan seorang dan satu umat untuk harusnya dia datang dan bertobat. Dan tidak terkecuali semua orang, termasuk saya, ada di dalamnya. Ketika mereka dengar firman, ketika mereka sadar akan dosa, menunjukkan bahwa hati mereka lembut untuk dibentuk, untuk kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu selama ini bagaimana hati kita. Mungkin Tuhan sudah ingatkan kita berkali-kali. Mungkin firman Tuhan disampaikan sudah menegur kita setiap waktu. Tapi apakah kita mau menyerahkan hati kita dalam kelembutan untuk diperbaharui oleh Tuhan? Berbahagialah setiap kita yang memberi diri untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Karena itu dikatakan Alkitab dalam ucapan bahagia, berbahagialah mereka yang berduka. Berduka artinya apa? Berduka karena kehidupan dalam dosa. Berduka karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan, tapi mereka mau kembali. Pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Ini menunjukkan kelanjutan akan pertobatan mereka. Dikatakan di dalam pasal 9 ayatnya yang kedua. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ketika seorang sadar akan dosanya, dia datang mengaku kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, siapapun orang yang datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, sebesar apapun dosanya, Allah itu Allah yang setia, yang akan mengampuni, akan menyucikan kita dari segala dosa. Kebangunan rohani dimulai dari firman. Firman itu didengar dan ternyata firman itu menegur kehidupan seseorang, umat Israel pada saat itu. Dan itu membuat mereka sungguh-sungguh berbalik dari hidup mereka yang lama. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apakah hanya sampai di situ? Mereka sadar akan dosa dan terus-menerus seakan berduka hanya di dalam dosa? Seakan terus-menerus merasa bahwa saya nggak layak di hadapan Tuhan? Seakan terus-menerus apakah Tuhan mau menerima saya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya sehingga kita terus-menerus termenung dan tinggal di dalam dosa? Tidak, saudara. Bagian yang ketiga, they rejoiced in the Lord. Kalau kita lihat, saudara, di ayat 9 tadi saya sudah bacakan, Nehemia berkata kepada mereka, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn and weep." Ayat 10 ditegaskan kembali, saudaraku. Jangan kamu bersusah hati.
Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Meratapi keberdosaan, kesalahan di hadapan Tuhan, itu hal yang sangat penting. Namun ternyata mereka tidak boleh terus-menerus meratap. Mereka harus bangkit dan bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena apa? Karena pengampunan Tuhan. Karena itu, ayat ini sangat menarik, saudara, ketika saya baca. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, ketika Nehemia katakan, jangan terus-menerus berduka, jangan terus-menerus bersusah hati. Ayat 11 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Ini menunjukkan apa, saudara? Kita nggak boleh terus-menerus hanya tenggelam di dalam dosa. Kita harus punya hati yang beriman bahwa Allah itu mengampuni kita. Ketika kita mau berbalik dari segala cara hidup kita yang lama, maka Allah itu selalu terbuka, membuka tangannya, hatinya, menerima kita. Sehingga kita tidak terus-menerus tenggelam. Pekerjaan setan terus-menerus mendakwah kita. Kamu udah berdosa, Tuhan gak mungkin terima kamu. Kamu pasti akan dihukum. Tetapi berita sukacita itu berbeda. Kamu memang manusia berdosa, tetapi Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi Allah itu Allah yang penuh dengan pengampunan. Dia mau engkau kembali, Dia akan terima engkau kembali. Apapun dan sebesar apapun dosamu. Sangat menarik ketika kita baca perumpamaan tentang anak yang hilang, kan? Dia sudah melakukan segala sesuatu yang buruk. Dia sudah minta semua yang menjadi haknya padahal papanya belum meninggal. Dalam tradisi orang Yahudi harusnya itu ketika papanya sudah meninggal baru itu dia ambil. Tapi belum meninggal dia sudah ambil. Satu penghinaan. Dia sudah memboroskan segala sesuatu. Dia pakai untuk bersenang-senang. Dia pakai untuk melakukan persinahan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia datang kembali kepada bapaknya, ada satu pesta, ada satu penjemputan, ada satu penerimaan. Ini menggambarkan apa? Kasih Allah. Bagi setiap orang, bagi manusia berdosa. Bagi saya dan saudara. Sehingga kita tidak dan tidak boleh terus-menerus hanya merenung, saya manusia berdosa, Tuhan gak akan terima saya, gak usah kembali sama Tuhan, lebih baik saya hidup gini-gini saja. Saudara, dalam perenungan pribadi saya, terkadang saya katakan, Tuhan saya ini manusia berdosa, saya gak usah jadi hamba Tuhan deh, gak layak gitu. Bahkan ketika mau sampaikan ini, saya sempat terpikir, tapi hal ini saya gak mau sampaikan sama Ibu Aura, tapi saya kok ngomong sini ya. Karena saya pikir itu bukan pekerjaan Tuhan. Memang kita manusia semua berdosa. Hampir setiap saya mau sampaikan firman Tuhan gitu sudah, Tuhan kayaknya saya cari pekerjaan lain aja deh, gitu. Terlalu berat untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Saudara pikir pergumulan yang paling terbesar seorang hamba Tuhan ya ini. Kalau saya jadi hamba Tuhan, tidak tahu hamba Tuhan yang lainnya. Pergumulan terbesar adalah kita harus belajar, berjuang, menghidupi firman. Karena bagi setiap pengajar, dituntutnya lebih daripada orang yang diajar. Nggak gampang, saudara. Tetapi kita terus-menerus diingatkan bahwa kita harus bersuka cita karena kita punya Allah yang mengampuni kita. Karena kita punya Allah yang beranugerah kepada kita. Mengampuni kita meskipun kita sudah jauh dari Dia. Kita kan tiap hari buat dosa. Dari hati kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita. Dari apa yang kita lihat, turun ke pikiran, turun ke hati. Kita kan setiap hari berdosa. Salah ngomong aja, udah kita pikir panjang, Tuhan saya sudah salah ngomong lagi. Tapi bersyukur kalau Tuhan ingatkan kita, tapi kalau kita lurus-lurus saja udah salah, blas gitu ya. Udah di jurang, blas gitu. Tapi ketika Tuhan ingatkan kita merenung kembali, tapi kita tidak boleh hanya sampai di situ. Kita harus bersuka cita. Saudara perhatikan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Saudara lihat, sukacita karena Tuhan, karena kita punya Tuhan, karena Tuhan pemilik hidup kita, yang sudah beranugerah kepada kita, yang tidak bisa kita balas dengan apapun, adalah perlindungan kita untuk apa? Bertahan dalam hidup.
Menghadapi pergumulan, tekanan, pencobaan, godaan yang datang selama kita hidup di dalam dunia ini. Bersukacita adalah senjata yang kuat yang harus dimiliki oleh orang percaya. Dan ketika kita punya Kristus, pasti kita punya sukacita. Karena itu Nehemia dan Ezra ingatkan mereka, jangan terus-menerus hanya sampai meratap kepada dosa. Tapi lihat dan arahkan pandanganmu kepada Allah yang memulihkan hidupmu. Dan kamu harus bersukacita karena Dia. Karena itu dikatakan, pergilah, makanlah yang sedap-sedap atau yang enak-enak. Jadi ternyata makan bersama ini Alkitabiah, saudara. Gitu. Iya loh, makan bersama ini Alkitabiah. Bersukacitalah kita yang siap untuk mempersiapkan makanan di dalam persekutuan gerejawi. Alkitabiah loh. Dikatakan di sini, makan dan minum. Tapi jangan lupa, jangan makan sendiri. Dikatakan di sini, di dalam ayat 13, kamu harus pergi berbagi kepada orang yang tidak sedia apa-apa. Kenapa dia tidak sedia apa-apa, saudara? Kenapa kalau dia tidak sedia apa-apa? Karena dia nggak punya dalam konteks orang-orang di Yerusalem saat itu. Artinya orang yang bersukacita karena Tuhan, sukacita karena Tuhan, nggak bisa dilepaskan dari kemurahan hati kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita bersukacita karena Tuhan, maka kita juga pasti hidup di dalam kemurahan hati. Karena dibilang kamu harus bagi. Saya mau masak kaki babi, saudara. Tapi bukan orang harus bagi-bagi loh, naik kolesterol. Tapi belum jadi-jadi. Harus berbagi, saudara. Kemurahan hati itu adalah satu bukti kita hidup di dalam kebangunan rohani. Sukacita itu nggak bisa dihidupi sendiri, dinikmati sendiri. Karena itu kita makan terus. Tapi hati-hati, saudara. Jangan sampai kolesterol ya. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum. Untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Catat baik-baik kalimat selanjutnya. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Lihat, saudara. Dasarnya karena mengerti firman. Karena mengerti suara Tuhan. Karena mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Itu sangat jelas di dalam ayat yang ke-13 ini. Diingatkan kepada kita, saudara. Because they understood the words they had been made known to them. Mereka ngerti firman. Jadi orang yang mengerti firman, itu landasan utama. Dia akan mengalami kebangunan rohani. Karena itu saudaraku, kebangunan rohani di dalam ayat ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama, rindu dan hormat kepada firman. Kalau kita mau evaluasi diri kita, apakah saya mengalami kebangunan rohani hari lepas hari? Ini jawabannya. Rindukah kita untuk duduk diam, ambil waktu, renungkan firman? Gak usah lama-lama, saudara. Jangan berpikir, saya mau mulai langsung 1 jam. Wah, hebat banget. Susah, 10 menit aja susah, saudara. Coba aja dulu, yang singkat-singkat aja dulu. 1 ayat dulu, saudara. 1 hari saya mau baca 1 ayat. 1 hari selanjutnya, 1 ayat udah bertahan nih seminggu nih, saya mau maju 2 ayat. Maju lagi, saudara. Kecintaan seorang akan firman adalah satu bukti nyata dan utama bahwa kebangunan rohani sementara terjadi di dalam hati dan hidupnya. Nggak bisa kita katakan kita mengalami kebangunan rohani tapi terlepas dari firman. Nggak bisa. Dan yang kedua, masihkah hati kita lembut untuk mendengarkan peringatan dan teguran firman Tuhan? Kebangunan rohani pasti terjadi ketika seorang masih ingat bahwa Tuhan ingatkan dia. Do we still have a hunger for and respect for God's word? Dan yang kedua,
berbicara tentang repentance. Do we still have a soft heart when we hear the warnings and correction of God's word? Apakah kita masih, Tuhan terima kasih, Tuhan ingatkan saya kembali lagi. Terima kasih firman Tuhan hari ini menegur saya untuk menunjukkan penghormatan saya dan ibadah saya yang sejati kepada Tuhan. Kalau orang keras hati, ngomong gitu lagi deh Pastor Alin kan. Itu lagi, negur saya lagi. Tidak saudara, firman Tuhan ini sungguh mengingatkan saya. Sehingga juga Tuhan mau mengingatkan kita semua. Bahwa kelembutan hati untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan Tuhan berbicara adalah satu bukti kebangkitan, kebangunan rohani dalam hidup kita. Saya senang ketika orang bilang, Pastor, terima kasih firman Tuhannya negur saya. Jarang saudara, kita suka dengar yang berkat, kita suka dengar yang penyertaan Tuhan, meskipun itu hal yang firman Tuhan juga. Saya nggak katakan bahwa itu nggak boleh, tidak. Minggu kemarin kan saya bicara tentang itu ya. Tapi terkadang kita hanya senang mendengar sesuatu yang telinga kita enak dengarnya. Apalagi kalau kita di dalam pergumulan yang begitu besar ya. Tapi satu peringatan dari Tuhan, terkadang memang kita secara manusia, saya juga terkadang sulit untuk kita menerimanya. Dan yang terakhir dikatakan, kita harus bersuka cita. Ketika kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, apakah hati kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita dan itu terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. When we read, hear, and meditate of God's word, are our heart truly filled with joy? Atau mendengar firman itu bukan satu sukacita yang utama bagi kita? So, if we have been asking ourselves whether our spiritual life is growing or not, let us examine ourselves according to the God's word. Then we will be able to see the truth condition of our spiritual life today. Jika selama ini kita bertanya apakah kerohanian saya ini meningkat atau tidak, silahkan kita mengevaluasi diri kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Dan pasti kita menemukan bagaimana kondisi kerohanian saya hari ini. Doa saya, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga melalui firman Tuhan hari ini, kita sungguh-sungguh mengalami kebangunan rohani dari Tuhan. Menolong kita semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, dan kecintaan kepada Tuhan dimulai dari kecintaan kepada firman. Mari saya mengajak kita berdiri.